Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amir Syafruddin, saya biasa dipanggil Amir. Dalam video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya mengikuti seleksi substansi di seleksi beasiswa LPDP, yaitu tahap wawancara. Sekedar informasi, saya sudah mengikuti wawancara ini sebanyak 2 kali. Yang pertama di tahap 2 tahun 2022 dan yang berikutnya di tahap 1 tahun 2023. Jadi saya sudah 2 kali melewati proses seleksi beasiswa LPDP dan di kedua tahap itu saya berhasil tembus sampai wawancara. Sayangnya di tahap 2 2022 ini saya gagal. Tapi itu menjadi kesempatan saya untuk mencoba lagi mendapatkan pengalaman tambahan saat akhirnya saya lulus di tahun 2023. Baru saja diumumkan. Oke. Saya mengambil rencana studi saya adalah S3 di luar negeri ya. Jadi otomatis saya harus bisa memiliki keterampilan bahasa Inggris yang memadai. Kebetulan hasil tes IELTS saya itu 8, saya masuk band 8, jadi kemampuan bahasa Inggris saya sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan S3 di luar negeri. Tapi sepertinya untuk semua kandidat atau peserta seleksi yang mengajukan rencana studi di luar negeri itu, mereka pasti akan diwawancarai menggunakan bahasa Inggris ya. Otomatis menggunakan bahasa Inggris. Walaupun IELTS band 8 tetap bahasa Inggris itu akan diuji. Yang penting untuk kita pahami dalam semua ini, wawancara di LPDP itu menurut saya pribadi ya dilakukan untuk mengenal peserta lebih jauh. Jadi pewawancara itu sepertinya targetnya diminta untuk betul-betul mengenal kandidat lebih dalam, lebih jauh. Jadi bukan untuk menjatuhkan, apalagi hanya sebatas bahasa Inggris. Jadi teman-teman tidak perlu ragu kalau memang kita sudah memenuhi syarat minimal kemampuan bahasa Inggris kita, sudah tentu bahasa Inggrisnya sudah cukup. Jadi tidak perlu terlalu khawatir akan bermasalah dalam bahasa Inggris. Yang jelas kita perlu sesantai mungkin. Kenapa begitu? Karena kelihatannya akan ada pengaruhnya kalau kita santai. Karena begitu kita santai, kita akan merasa nyaman dalam menggunakan bahasa Inggris, jadi omongannya juga lebih lancar. Nah, itu terjadi di saya pribadi di tahap 1 tahun 2023. Bahasa Inggris yang saya sampaikan, maksud saya wawancaranya itu, bagian bahasa Inggris dalam wawancara saya di tahap 1 tahun 2023 itu hanya sebatas introduction. Tidak banyak lebar. Perkenalan saya pun singkat, kira-kira seperti ini. Good morning, my name is Amir Syafruddin. You can call me Amir. I am married with 3 children, happily married. I work for the Directorate General of Taxes, dan seterusnya. Jadi hanya sebatas introduction, saya siapa, kondisi keluarga saya bagaimana, lalu saya bekerja di mana, sudah selesai. Begitu masuk ke dalam tanya jawab mengenai rencana studi, persiapan studi dan lain-lain, itu justru dilakukan menggunakan bahasa Indonesia. Saya berpikir mungkin karena saya membuat lelucon ya. Happily married itu sesuatu yang menurut saya jarang ditemukan dalam introduction yang formal seperti itu. Nah, lelucon itu sebenarnya menjadi salah satu indikator kelancaran atau biasa atau tidaknya seseorang menggunakan sebuah bahasa asing. Kalau kita bisa membuat lelucon menggunakan bahasa asing, itu biasanya tingkat
ke pengenalan kita, sejauh apa kita mengenal bahasa asing itu tuh cukup tinggi ya. Karena bahasa asing, maksud saya, lelucon itu bukan sesuatu yang kita pelajari secara formal atau di kursus-kursus. Justru itu datang dari pengalaman. Karena kita perlu mengenal konteks, tahu timing, mengerti intonasinya dan lain-lain untuk bisa menyampaikan lelucon dengan tepat. Saat saya mengucapkan happily married itu, pewawancara saya tertawa, dan bahkan salah satu yang mengucapkan merespons dengan mengucapkan alhamdulillah. Mungkin itu yang akhirnya membuat saya tidak perlu panjang lebar berbicara dalam bahasa Inggris. Ini berbeda sekali dengan di tahun 2022 ya, di tahap sebelumnya. Di situ saya harus menggunakan bahasa Inggris dalam perkenalan, lalu menjelaskan persiapan saya, termasuk pilihan saya memilih negara mana, kampus mana, dan seterusnya. Walaupun akhirnya di bagian proposal riset itu sudah stop. Jadi yang proposal riset itu udah murni menggunakan bahasa Indonesia ya. Proposal riset, kemudian apa lagi tuh? Rencana kontribusi ke depan. Itu semua dalam bahasa Indonesia. Saya rasa itu dilakukan karena akan lebih baik bagi kita untuk menjelaskan semua itu yang esensial itu dalam bahasa ibu kita ya, dalam bahasa ibu yang kita miliki, yaitu bahasa Indonesia, karena akan lebih tersampaikan. Jadi memang akhirnya proposal dan kontribusi itu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Ya kembali lagi ke awal tadi ya, memang tujuan dari wawancara ini kelihatannya bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menggali lebih jauh, untuk melihat seberapa siap kita. Bahasa Inggris ini hanya ya mungkin satu bagian kecil saja dari keseluruhan substansi yang kita miliki ya, dalam konteks ingin melanjutkan studi, baik itu S3 maupun S2 di luar negeri. Ya itu saja yang bisa saya bagikan untuk saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa tahu saya masih sempat berbagi di video lain. Sampai ketemu. Terima kasih.